Ada sesuatu hal yang pengen aku bahas deh saat ini. Dan ini tentang trauma. Kalian sadar nggak kalau misalnya trauma yang nggak disembuhkan, terutama neglect trauma, atau trauma ketika seseorang merasa diabaikan atau terabaikan di masa kecilnya, diabaikan secara emosional ya terutama, entah oleh orang tua atau perawat, kakek, nenek, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bisa buat kita jadi ketergantungan dan sulit ketemu jodoh. Sulit untuk menjalani hubungan asmara secara sehat ketika orang tersebut atau individu tersebut sudah dewasa. Kita belajar tentang ini yuk hari ini. Dari perspektif spiritual, trauma ini bukan hanya berdampak pada jiwa dan emosi, tapi juga energy field atau frekuensi, energi, dan gimana cara kita attract atau menarik cinta atau hubungan yang sehat. Kalau kalian mau aku jujur, aku pernah ada di titik ini. Bolak-balik terjebak dalam hubungan asmara yang toksik, bahkan hubungan pertemanan yang beracun. Dan aku ngerasa sulit banget buat aku ngerasa damai. Sulit aku buat merasa seimbang, bahkan merasakan batinku tuh tenang. Nah, karena ketika seseorang di masa kecilnya itu merasa terabaikan secara emosional, dia merasa kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, basic needs-nya dia akan kasih sayang, dan akan perhatian serta pengakuan atau validasi tidak terpenuhi, itu bisa menciptakan emptiness atau kekosongan emosional yang bisa terbawa hingga dewasa. Dan situasi ini bisa membuat seseorang, apalagi kalau orang itu nggak sadar ya kalau dirinya dia kosong, dia jadi terobsesi untuk mendapatkan perhatian, terobsesi untuk mendapatkan validasi, terobsesi untuk mendapatkan cinta, terutama dari faktor eksternal di luar dirinya sendiri, yang sebetulnya untuk mengisi atau merebut kembali apa yang nggak dia dapat pas dia masih kecil. Dan ketergantungan emosional ini bisa menciptakan pola ketergantungan, codependency, atau attachment. Karena seseorang yang mengalami trauma abandonment atau neglect, pengabaian, itu mungkin merasakan kebutuhan yang mendalam untuk selalu dekat dengan pasangannya atau untuk dekat dengan orang lain. Karena mereka merasa bahwa other people's presence atau keberadaan orang lain itu adalah satu-satunya sumber cinta dan rasa aman yang bisa mereka dapatkan. Dan ini pasti bisa memicu obsesi, bahkan kemelekatan atau attachment. Kenapa? Karena mereka terlanjur punya luka batin takut ditinggalkan. Mereka terlanjur punya rasa takut yang besar, takut ditinggalkan oleh orang lain. Ketakutan yang berlebihan itu bisa bikin mereka sadar atau nggak sadar jadi posesif atau controlling. Atau sadar atau nggak sadar jadi punya kecenderungan ingin mengontrol segala hal. Atau bahkan ingin mengontrol orang lain. Luka batin ini yang mungkin bisa membuat mereka merasa marah kalau orang lain mungkin sibuk dengan dunianya, hidup dalam dunianya. Karena mereka takut untuk mengulangi luka lama dari masa kecilnya. Aku bilang tadi, mereka cenderung mencari pengakuan atau validasi dari eksternal. Karena pas kecil mungkin mereka ngerasa kayak, kenapa sih mama gak dengerin aku? Kenapa papa gak dengerin aku? Kenapa mereka gak mengerti aku? Kenapa mereka gak menghargai atau mengaku itu aku sosok manusia dan makhluk hidup yang berhak buat dihargai? Ini juga bisa dipicu oleh projection atau proyeksi di mana mereka merasa tidak layak. Mereka merasa tidak layak buat dicintai. Mereka merasa tidak utuh, atau ini bisa disebabkan karena entah karena mereka sendiri ngerasa not good enough atau ngerasa nggak cukup, atau biasanya ya seringnya bukan cuma perilaku atau bukan cuma action. Bisa saja pas masa kecil mereka mendengarkan, para korbannya mendengarkan omongan-omongan yang nyakitin ya verbally, menyakiti secara verbal, dan itu bisa buat mereka merasa tidak layak untuk dicintai. Lalu lukanya itu tersimpan dalam cakra hati atau heart chakra, menciptakan, aku bisa bilang, bola atau gumpalan energi yang imbalance, yang gak seimbang.
Karena ketidakseimbangan energi di area heart chakra itu pasti bisa membuat seseorang kesulitan menerima cinta. Terutama cinta tanpa syarat alias unconditional love. Biasanya ini yang memicu obsesi pada satu orang atau obsesi pada satu hubungan atau obsesi pada satu status untuk mengisi kekosongan yang mereka masih miliki itu. Dan situasi ini juga bisa dipicu karena lack of awareness atau minimnya kesadaran atau late arrival of awareness. Kesadaran yang muncul secara terlambat. Ini biasanya hasil manifestasi dari kesadaran diri dan kesadaran spiritual yang belum matang. Karena mereka belum paham esensi atau pentingnya mencintai diri sendiri semaksimal mungkin. Jatuhnya apa? Ketergantungan sama orang lain, siapapun subjeknya. Padahal cinta yang mereka butuhkan itu sebetulnya bisa mereka penuhi dulu dari diri mereka sendiri. Orang yang pernah menjadi korban neglect atau abandonment issues itu biasanya kesulitan buat melepaskan kendali orang lain. Jatuhnya posesif, controlling, terus-terusan mencari kepastian, takut kehilangan orang yang disayang, sulit untuk melepaskan kendali, dan itu bisa jadi kayak meledak-ledak bahkan terlalu mengontrol segala situasi. Dan selanjutnya, gejala lain adalah punya banyak ilusi tentang cinta. Mereka mungkin kalian para korban, aku gak bisa bilang kalian sih, kita para korban yang pernah menjadi korban, mungkin meyakini bahwa cinta dari pasangan atau cinta dari orang lain atau keberadaan orang lain, presence orang lain, itu adalah solusi buat semua masalah. Jadi kayak punya konsep atau pemahaman atau pemikiran bahwa love is the only solution. Which is not wrong, but not that right as well gitu loh. Nggak salah tapi nggak sempurna banget. Karena mereka biasanya punya ekspektasi atau harapan yang tidak realistis terhadap cinta. Bahkan punya ekspektasi atau harapan orang yang kita sayang tuh harus jadi problem solver atau harus menyelesaikan masalah kita. Dan tapi situasi ini aku bisa bilang situasi ini tuh tidak muncul tanpa lessons atau tanpa akibat dan sebab. Ada karma yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang punya masalah atau trauma tentang ketergantungan, tentang cinta. Yaitu mereka perlu belajar, kalian perlu belajar untuk melihat ke dalam dirimu dan sembuhkan dirimu sendiri sebelum kamu bilang atau kamu menyatakan kamu mau mulai membangun dan membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Karma atau pelajaran jiwanya adalah kalian harus utuh dulu. Kalian harus paham dulu gimana rasanya dan esensi mencintai diri. Sembuhin dulu luka batinnya, sembuhin dulu traumanya. Supaya di masa depan, kamu tidak menggantungkan dan ketergantungan dengan orang lain. Solusinya, gimana sih Kak? Terus gimana cara nyembuhin ini? Pertama, bisa dengan dimulai dari meditasi heart chakra. Untuk kamu bisa membuka heart chakra kamu atau membuka chakra hati kamu, chakra emosi kamu, dan menyeimbangkan energi di dalamnya. Supaya kamu bisa belajar untuk menerima cinta dan memberi cinta. Dari diri sendiri dan untuk orang lain atau bahkan dari orang lain. Supaya kamu juga berhenti mencari validasi dari orang lain. Next, latihan Ho'oponopono atau praktekkan self-healing teknik seperti TAT, Reiki, atau afirmasi positif, journaling. Terus mungkin kalau kamu merasa kamu butuh bantuan healer, psikolog, psikiater, hipnoterapi, go to them, seek their help. Belajar untuk mencintai dirimu sendiri secara utuh dan memahami emosimu, bukan untuk menghindari emosimu berlarut-larut. Next, selanjutnya, belajar untuk membangun kemandirian dengan batinmu dan dengan dirimu sendiri. Latihan grounding. Latihan untuk bisa merasa utuh dan aman dengan dirimu sendiri tanpa orang lain. Next, honor your values. Hargai values atau nilai-nilai diri kamu secara utuh. Segala bentuk kelebihan kekurangan diri kamu. Meditasi, journaling, belajar buat mungkin ngobrol sama diri sendiri dan kenalan sama diri sendiri. Berikan pengakuan dan berikan validasi sama untuk semua kelebihan dan kekurangan kamu. Next, yang terakhir,
Belajar berdamai sama inner child kamu. Sisi anak kecil dalam diri kamu, terima dia. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Bayangkan kamu adalah orang tua atau parents, the loving parents for your own self. Bayangkan kamu adalah orang tua yang sangat penyayang dan bisa memenuhi kebutuhan versi dirimu di masa kecil. How do you want to love yourself? How do you want to be loved? Tanyakan. Gimana caranya kamu mau mencintai dirimu sendiri? Dan gimana caranya kamu mau memberikan cinta buat dirimu sendiri? Cinta seperti apa dan apa yang kamu butuhkan untuk dirimu sendiri? Belajar jujur untuk menjawab hal ini. Kalau kalian mau komen dan jawab itu di kolom komen di bawah ini, silakan. Supaya kita bisa saling menguatkan. Karena aku yakin sih. Aku yakin kalau misalnya kamu ketemu video ini pun, kapanpun, it is a sign. It is a sign that God is using me to help you to go back to yourself and to be realigned with your authentic self. Tuhan tuh lagi pakai aku untuk sharing ngoceh-ngoceh begini supaya pesan ini bisa ditemukan oleh siapapun yang mungkin memang butuh penguatan, pendampingan, dan butuh untuk belajar berdamai sama diri sendiri dan mencintai diri sendiri supaya kamu gak ketergantungan lagi sama orang lain atau bolak-balik terobsesi dalam hubungan yang salah. Karena aku percaya semua orang tuh berhak untuk merasakan cinta yang utuh. Semua orang berhak untuk merasakan hubungan yang sehat. Semua orang berhak untuk merasakan cinta yang membahagiakan. Cinta yang menguatkan. Oke? Aku rasa ini semua untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat siapapun yang mungkin merasa butuh. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.